Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Konflik Jokowi versus PDIP, strategi atau fakta? Peristiwa ini seharusnya membuka mata kita bahwa politik seringkali lebih rumit daripada sekadar narasi hitam putih. Apakah konflik ini nyata atau hanya strategi? Kita perlu bertanya, siapa yang diuntungkan? Jika konflik ini adalah strategi, maka kita sedang menyaksikan sebuah sandiwara tingkat tinggi di panggung politik Indonesia. Jokowi dan PDIP bisa saja bermain peran untuk menciptakan drama demi mengalihkan perhatian publik atau mengkonsolidasi kekuatan mereka masing-masing. Dengan memecah opini, mereka mungkin ingin memancing simpati dari kelompok yang berbeda. Jika benar demikian, ini adalah bentuk manipulasi politik yang brilian tapi juga licik. Namun, jika konflik ini benar-benar terjadi, maka ini adalah sinyal bahwa partai politik di Indonesia semakin sulit mempertahankan kontrol terhadap para kadernya, bahkan kepada pemimpin yang mereka lahirkan. Jokowi, dengan posisinya sebagai presiden, tampaknya mulai menunjukkan independensinya, sekaligus membangun legasi pribadi. Ini bisa dianggap sebagai langkah berani, tetapi juga berpotensi memperlemah PDIP di mata publik, yang selama ini mengklaim sebagai partai dengan disiplin tinggi. Dalam kedua kemungkinan tersebut, satu hal yang jelas, rakyatlah yang sering menjadi objek permainan ini. Sebagai pemilih, kita harus lebih cerdas dalam membaca situasi. Jangan hanya terjebak pada permainan citra atau narasi konflik, tetapi tanyakan lebih dalam, apakah kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak kepada rakyat, atau hanya untuk memperkuat kepentingan elit? Jadi, apakah konflik ini nyata atau strategi? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Drama ini tidak hanya menunjukkan ketegangan politik, tetapi juga kepiawaian elit kita dalam merancang skenario yang selalu membuat publik bingung, dan akhirnya tetap mereka yang menang. PDIP, mengapa menyerang sang pelayan bangsa? Laksana pohon rindang yang terus memberi teduh di tengah terik, Jokowi telah menanamkan akar pengabdian yang dalam untuk negeri ini. Dari peluh pembangunan infrastruktur hingga keberanian menantang badai pandemi, ia adalah nahkoda yang tak gentar meski ombak kerap menggulung kapal. Namun kini, apa balasan yang ia terima? Serangan demi serangan, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga keluarganya. PDIP, partai yang dulu menjadi rahim politiknya, kini seperti pisau bermata dua, menusuk dari arah yang tak disangka. Mengapa pohon yang berbuah manis justru dilempari batu? Jokowi telah memberi segalanya, tenaga, waktu, dan kepercayaannya kepada partai ini. Tetapi, adakah rasa syukur yang tulus? Ataukah loyalitas hanya menjadi baju yang dilepas ketika tak lagi sesuai dengan warna agenda? Ini bukan lagi sekadar perbedaan, tetapi sebuah luka yang mencuat di panggung politik bangsa. Jika PDIP terus menyerang seperti ini, bukankah mereka sedang menggali jurang antara rakyat dan partai? Ingatlah, rakyat mencintai Jokowi bukan karena lambang partai, tetapi karena ia adalah simbol kesederhanaan dan kerja nyata. Jangan biarkan api kecil ini menjadi bara yang membakar harapan. Bukankah lebih bijak menabur kerjasama daripada menebar perselisihan? Jika terus begini, maka sejarah hanya akan mencatat. Mereka lupa pada sang pelayan yang pernah memberi segalanya, namun dihujani duri ketika waktunya hampir habis. PDIP dan paradoks kesetiaan yang terbalik. PDIP, partai besar dengan sejarah panjang perjuangan rakyat, kini seperti elang yang kehilangan arah terbang. Alih-alih merawat sayap yang pernah membawa mereka tinggi, mereka justru mencabuti bulunya sendiri. Serangan terhadap Jokowi adalah bukti nyata. Apakah mereka lupa? Jokowi adalah batu loncatan yang membuat mereka melompat lebih tinggi, wajah yang memperkuat kepercayaan rakyat pada lambang banteng. Namun kini, bukannya melindungi, mereka memilih menjadi badai yang terus menggerus citra sang pemimpin rakyat. Apakah ini tanda kesetiaan yang telah berubah menjadi ego yang membara? Jangan heran jika kekalahan kader-kader PDIP di pilkada adalah buah dari pohon duri yang mereka tanam sendiri. Serangan terhadap Jokowi tidak hanya menghancurkan reputasi partai, tetapi juga mencederai kepercayaan rakyat yang selama ini setia mendukung. Bukankah rakyat melihat Jokowi sebagai simbol kerja nyata, bukan sekadar janji kosong? Maka, ketika PDIP menyerang Jokowi, rakyat pun merasa mereka diserang.
seharusnya PDIP menjadi telaga yang menenangkan, bukan api yang membakar. Namun kini, partai ini seperti cermin retak yang enggan melihat bayangan buruknya sendiri. Alih-alih introspeksi, mereka justru memperkuat serangan. Tak sadar, setiap tusukan terhadap Jokowi adalah paku di peti suara mereka sendiri. Ingatlah, sejarah tidak pernah memaafkan mereka yang menggigit tangan yang pernah memberi makan. Jika PDIP terus bermain dengan api, jangan salahkan rakyat jika api itu kelak membakar rumah mereka sendiri. PDIP harus menyadari bahwa rakyat bukanlah domba yang bisa digiring dengan retorika semata. Mereka melihat, mendengar, dan merasakan. Ketika Jokowi bekerja tanpa lelah untuk membangun Indonesia, rakyat ada di belakangnya. Dan ketika serangan terus diarahkan pada dirinya, rakyat mulai bertanya, apakah PDIP benar-benar partai rakyat, atau hanya serigala berbulu domba yang mengutamakan kepentingan elit? Ironisnya, serangan terhadap Jokowi justru menjadi cermin yang memperlihatkan kepanikan dan kehilangan arah. Bukannya merangkul rakyat dengan kerja nyata, mereka malah melukai hati pendukungnya sendiri. PDIP seperti kapal megah yang perlahan bocor, bukan karena badai dari luar, tetapi karena lubang-lubang kecil yang dibuat dari dalam. Jika terus seperti ini, bukan hanya Jokowi yang akan terluka, tetapi PDIP sendiri yang akan kehilangan pijakan. Saat rakyat mulai menjauh, jangan salahkan siapa-siapa selain bayangan mereka sendiri yang terlalu sibuk mencari musuh di luar, tanpa melihat keretakan yang tumbuh di dalam. Di tengah semua ini, rakyat akan mengingat satu hal, pemimpin yang mereka hormati adalah sosok yang tetap berdiri meski dihujani serangan. Jokowi, dengan kesederhanaannya, telah menjadi simbol harapan di tengah badai politik. Dan PDIP? Hanya waktu yang akan menjawab apakah mereka mampu bangkit dari konflik ini, atau tenggelam dalam ambisi dan ego yang tak terkendali. Untuk PDIP, koreksi diri, bukan salahkan Jokowi. PDIP, partai yang pernah menjadi simbol keberanian dan suara rakyat kecil, kini seolah kehilangan kejernihan pandangnya. Ketika kekalahan kader-kader Anda dalam pilkada terjadi, apakah menyalahkan Jokowi dan keluarganya adalah jawaban yang bijak? Ataukah ini hanya cermin retak yang mencoba menyalahkan bayangannya sendiri? Bukankah lebih bijak untuk bertanya, apa yang salah dengan strategi kami, daripada terus menuding Jokowi yang telah memberi banyak kepada negeri ini, bahkan untuk citra PDIP sendiri? Menuduh Jokowi, cawe-cawe, dan menyeret Polri ke dalam konflik ini justru memperburuk citra Anda di mata rakyat. Tuduhan seperti ini lebih terlihat seperti pelarian, bukan introspeksi. Ingatlah, rakyat bukanlah pion yang bisa dimainkan sesuka hati. Mereka melihat kerja nyata, bukan drama politik. Ketika Anda menyerang Jokowi, sosok yang dicintai karena kesederhanaan dan pengabdiannya, rakyat justru melihat ini sebagai penghinaan terhadap pilihan dan kepercayaan mereka. Alih-alih meraih simpati, Anda malah membuat jurang yang lebih dalam antara partai dan pendukungnya. Jika PDIP ingin tetap relevan dan kembali kuat di pemilu mendatang, ada 3 hal yang perlu direnungkan. 1. Berhenti menyalahkan orang lain. Kekalahan adalah pelajaran, bukan alasan untuk menyerang. Koreksi strategi Anda sendiri, bukan mencari kambing hitam. 2. Tunjukkan karya, bukan retorika. Rakyat membutuhkan bukti nyata dari partai Anda, bukan sekadar narasi konflik. Buktikan bahwa Anda adalah partai yang tetap berpihak pada rakyat. 3. Jaga kesatuan, bukan perpecahan. Serangan terhadap Jokowi dan keluarganya hanya memperlihatkan bahwa Anda lupa pada nilai-nilai kekeluargaan dan loyalitas yang dulu Anda perjuangkan. Bangkitlah dengan martabat, bukan dengan amarah. Politik adalah tentang melayani, bukan tentang mendominasi. Jika PDIP ingin menang kembali, mulailah dengan memenangkan hati rakyat, bukan dengan memperkeruh suasana. Sebab, dalam politik, yang bertahan bukan yang paling keras menyerang, tetapi yang paling tulus bekerja. PDIP, jangan hancurkan dirimu sendiri. PDIP saat ini tampak seperti kapal besar yang menolak mendengar suara nahodanya sendiri. Ketika kritik konstruktif dari kader-kader loyal seperti Bambang Pacul dan Effendi Simbolon dijawab dengan pemecatan, bukankah ini pertanda partai yang dulunya kuat kini lebih memilih kekuasaan daripada kebijaksanaan? Mengapa perbedaan pandangan di internal partai dianggap ancaman? Bukankah keberagaman pendapat adalah akar dari kekuatan politik yang sehat?
Memecat mereka yang tidak sepakat hanya menunjukkan bahwa PDIP semakin rapuh, bukan kokoh. Anda tidak lagi menjadi rumah bagi perjuangan, tetapi menjadi arena untuk mendiamkan suara yang berbeda. Apakah PDIP lupa? Kritik dari kader sendiri adalah cermin yang memaksa Anda melihat kenyataan. Ketika cermin itu dipecahkan, bukan realita yang hilang, tetapi kemampuan untuk memahami kesalahan. Mengusir mereka yang peduli pada arah partai hanya akan membuat PDIP kehilangan lebih banyak daripada sekadar suara. Anda kehilangan hati dan kepercayaan rakyat. Ingatlah, sejarah mencatat bahwa partai besar tidak runtuh oleh serangan dari luar, tetapi oleh pengkhianatan prinsip dari dalam. Anda telah menjadi partai yang melawan bukan hanya lawan politik, tetapi juga mereka yang seharusnya berdiri di sisi Anda. Jika terus begini, PDIP bukan lagi simbol perjuangan rakyat, tetapi simbol ambisi yang membutakan. Bangkitlah, PDIP! Berhentilah menyerang mereka yang pernah mengabdi dengan setia. Jadilah partai yang mendengarkan, bukan hanya memerintah. Sebab, di mata rakyat, kesombongan bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda kehancuran. Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa PDIP runtuh bukan karena musuh, tetapi karena kesalahan yang Anda buat sendiri. Saatnya PDIP berbenah, bukan berperang. PDIP, partai besar dengan sejarah panjang perjuangan rakyat, kini berdiri di persimpangan yang menentukan masa depannya. Dunia telah berubah. Politik hari ini bukan lagi seperti era tahun 80-an, di mana kekuasaan bisa berdiri di atas pengendalian penuh dan narasi tunggal. Rakyat kini adalah pemantau aktif, yang menilai setiap langkah dengan mata tajam dan hati yang kritis. Berhentilah mencari kambing hitam atas setiap kegagalan, dan mulailah melihat ke dalam. Demokrasi bukanlah tentang menyamakan suara, tetapi menghargai perbedaan dan menjadikannya kekuatan. Kritik dari dalam bukanlah ancaman, tetapi peluang untuk memperbaiki diri. Jika Anda terus mengusir mereka yang berbeda pendapat, siapa yang akan mengingatkan Anda saat melangkah salah? Jangan biarkan ambisi dan amarah menggerus nilai-nilai yang pernah menjadikan PDIP besar. Kerja keras, keberpihakan kepada rakyat, dan solidaritas. Politik hari ini adalah tentang kejujuran, transparansi, dan kerja nyata, bukan saling serang atau mencari pembenaran. PDIP memiliki kesempatan untuk bangkit, tetapi hanya jika Anda memilih untuk berbenah, bukan berperang. Kuatkan kembali prinsip demokrasi yang Anda perjuangkan selama ini. Dengarkan suara rakyat, rangkul kritik, dan bangun solidaritas dengan semua elemen bangsa, termasuk mereka yang pernah berjuang bersama Anda, seperti Jokowi. Sejarah masih bisa mencatat PDIP sebagai partai yang bijaksana dan dewasa dalam menghadapi tantangan zaman. Jangan biarkan keangkuhan dan konflik internal meruntuhkan rumah besar yang pernah menjadi simbol harapan rakyat. Sadarilah, pemimpin besar adalah mereka yang berani mengakui kesalahan dan merangkul semua demi masa depan bersama. Like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin membesar.